Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Konita Adila Putri. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D3 Administrasi Keuangan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait ijarah dan juga ijarah muntahiyah bitamlik atau yang disingkat dengan IMBT. Jadi, transaksi ijarah dan IMBT ini adalah transaksi sewa menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Untuk ijarah sendiri adalah akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa yang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa. Untuk ketentuan transaksi ijarah ini sendiri diatur dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Untuk pembagiannya, di sini terdapat Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000 itu tentang penggunaan barang dan juga penggunaan jasa pada DSN nomor 44 tahun 2004. Untuk ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah akad yang memfasilitasi transaksi akad ijarah yang pada akhir masa sewa, sang penyewa ini diberikan hak untuk dapat memiliki barang atau jasa yang disewakannya dengan cara yang telah disepakati oleh keduanya. Nah, untuk bank syariah sendiri, dari transaksi ijarah dan juga IMBT ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis-jenis akad yang lainnya. Untuk yang pertama, di sini apabila dibandingkan dengan akad murabahah, akad sendiri itu akan lebih fleksibel dalam hal objek dan juga transaksinya. Lalu yang kedua, jika dibandingkan dengan investasi, akad ijarah ini mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu dengan adanya pendapatan sewa yang tetap. Dari setiap transaksi tentu memiliki rukun-rukun. Nah, untuk yang pertama, di sini terdapat rukun transaksi ijarah. Pertama adalah transaktor, yaitu terdiri dari penyewa atau nasabah dan juga pemberi sewa atau bank syariah itu sendiri. Untuk implikasi perjanjian sewa kepada bank syariah kepada penyewa, yaitu dengan menyediakan aset yang disewakan, lalu menanggung biaya pemeliharaan aset, dan menjamin apabila terdapat cacat pada aset yang disewakannya. Dan sebagai nasabah, implikasinya adalah harus membayar sewa dan juga bertanggung jawab untuk menjaga aset yang disewanya. Lalu menanggung biaya pemeliharaan yang dikategorikan adalah pemeliharaan ringan, dan terakhir adalah bertanggung jawab atas kerusakan apabila kerusakan tersebut dilakukan oleh sang penyewa. Untuk yang kedua, terdapat rukun objek ijarah, yaitu pembayaran sewa dan juga manfaat dari penggunaan aset. Nah, objek ini harus bermanfaat dan juga objek ini harus bisa dinilai. Objek ini juga fasilitasnya adalah mubah atau diperbolehkan dan juga sanggup memenuhi manfaat yang nyata. Lalu dapat memberikan spesifikasi barang dengan jangka waktu tertentu. Untuk rukun yang ketiga adalah ijab qabul. Tentu saja pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dan pemilikan aset dan juga penyewa atau nasabah tersebut. Selanjutnya terdapat rukun transaksi untuk IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik. Selanjutnya, untuk rukun transaksi IMBT ini sendiri, pihak yang melakukan transaksi IMBT ini harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu, yang dimana nantinya akan diikuti untuk ketentuan berlaku semua rukun dan juga syarat transaksi ijarah. Nah, untuk akad IMBT ini harus disepakati ketika akad ijarah dan ditandatangani. Selanjutnya, untuk pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan ini, baik dengan menjual atau memberi, itu dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai atau masa sewa itu selesai sendiri. Selanjutnya, dalam sebuah transaksi tentunya memiliki alur-alur. Nah, untuk alur dari transaksi ijarah dan juga ijarah muntahiyah bitamlik ini dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini. Selanjutnya, dalam setiap transaksi tentu saja akan melalui tahap perhitungan. Nah, untuk transaksi perhitungan ijarah ini, terutama untuk perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa, lalu dibagi dengan jumlah bulan umur ekonomisnya. Selanjutnya, apabila biaya administrasi ini diterapkan, yaitu dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalkan dalam kasus bank syariah ini akan menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaannya. Tentu untuk menentukan biaya administrasinya, yaitu dengan rumus jumlah persentase yang digunakan dikali dengan modal persewaan per bulan, lalu dikali dengan jumlah bulan.
Untuk penjurnalannya sendiri, apabila melakukan pengadaan aset ijarah, objek sewa ini akan diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehannya. Lalu pada saat akan disepakati untuk konversi persediaan untuk ijarah ini menjadi aset ijarah, yaitu pengalihan kepada hak guna kepada penyewa, lalu penerimaan biaya administrasi. Selanjutnya pada saat pengakuan penerimaan pendapatan ijarah. Ini akan dibayar pada saat jatuh tempo, bisa juga setelah jatuh tempo, dan atau bahkan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagiannya lagi setelah jatuh tempo. Selanjutnya, apabila terdapat perbaikan dan juga pemeliharaan. Apabila terjadi hal tersebut, akan diperkirakan secara material, tentu saja akan menggunakan sistem pencadangan perbaikan setiap tahunnya. Selanjutnya untuk penyajian laporan laba rugi dan bagi hasilnya. Nah, untuk pendapatan sewa yang disajikan dalam laporan tersebut adalah pendapatan bersihnya, yaitu pendapatan sewa yang telah dikurangi dengan beban-beban terkait dengan ijarah itu sendiri. Selanjutnya, tadi adalah perhitungan ijarah, dan saat ini kita akan menggunakan perhitungan IMBT atau ijarah muntahyah bitamlik. Untuk penyusutan dari aset ijarah muntahyah bitamlik ini, apabila dihitung per bulan, itu menggunakan rumus biaya perolehan dibagi dengan jumlah bulan masa sewanya. Lalu untuk menentukan pendapatan ijarah muntahyah bitamlik per bulannya, yaitu dengan modal penyewaannya ditambah dengan persentase modal penyewaan tersebut. Lalu apabila di jurnal, penjurnalan transaksi MBT ini pada dasarnya sama dengan ijarah. Perbedaannya hanya pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis, melainkan akan dikaitkan dengan masa sewanya. Karena apa? Karena untuk ijarah muntahyah bitamlik ini kan tidak mengembalikan barang atau jasanya kepada penyewa, akan tetapi akan memberikan opsi untuk dapat membelinya ataupun mengembalikannya. Selanjutnya, perpindahan hak milik pada transaksi MBT ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu dengan cara hibah, lalu bisa juga dengan penjualan sebelum berakhirnya masa sewanya, lalu apabila sisa cicilan itu tidak dapat disepakati atau tidak dapat dilunasi, lalu juga dengan penjualan setelah selesai masa akad itu akan menjadi hak milik penyewa. Bisa juga apabila pembayaran sisa sewa sebelumnya itu telah berakhir waktunya, akan tetapi belum dapat dilunasi, dan yang terakhir adalah dengan pembayaran sekedarnya. Baik, itu tadi pemaparan materi terkait ijarah dan juga ijarah muntahyah bitamlik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila terdapat poin-poin yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.